Kami dari UPN Veteran Yogyakarta, Fakultas Pertanian, ingin mewawancarai Kakak selaku Kepala Kebun Caping Merapi untuk tentang Budik Damber. Sebelumnya, pertanyaan pertama, apa alasan Kakak memulai budidaya ikan di ember ini dan sejarahnya itu seperti apa? Jadi budidaya ikan dalam ember di Caping Merapi mulai aku bulan Oktober tahun lalu. Nah alasannya itu karena gini deh, lahan untuk budidaya ikan itu kan semakin terbatas ya, sedangkan kebutuhan akan pemenuhan nutrisi hewani itu semakin meningkat gitu. Nah kita mensiasati dengan urban farming ini membuat budidaya ikan dalam ember, jadi di lahan yang sempit tapi tetap bisa budidaya ikan. Jadi selama ini kan orang berpikirnya budidaya ikan di kolam aja. Nah itu kan membutuhkan lahan yang luas gitu. Jadi kita siasati dengan ember ini. Jadi selain hemat tempat, terus juga hemat biayanya juga, karena satu ember itu kurang lebih kisaran biayanya 150 sampai 200-an aja. Kita udah dapat nutrisi dari si hewan lele yang dibudidayakan itu dan nutrisi dari sayurnya, yaitu si kangkung itu. Gimana sih Mbak cara budidaya dengan teknik budik damber sendiri? Kalau di sini yang pertama jelas menyiapkan alat dan bahan. Alatnya itu ya ember, terus gelas plastik, ada penyaring juga, sama arang dan kerikil batu. Nah bahannya ada ikan, terus bibit kangkung, air, sama pakan ikan. Pertama nanti kita siapin embernya, diisi sama air tapi setengah ember aja, terus masukin ikannya yang masih kecil-kecil, kurang lebih ukuran jari jempol orang dewasa. Ikan lele ya. Terus diisi sampai batas 1 jengkal sebelum ditutup. Setelah itu kita tambahin gelas plastik. Gelas plastiknya nanti udah diisi sama arang sama kerikil batu untuk bibit kangkungnya. Jadi biar bibit kangkungnya itu nggak koyak, sama nanti untuk penyaringnya juga gitu. Setelah itu dipasang semua, terus kita kasih pakan ikannya juga. Gitu. Simple kok. Untuk perawatannya penyaringan dilakukan setiap hari, pakannya dikasih setiap hari juga, sehari 2 kali. Pengurasan budidambernya sebulan sekali. Pemanenan ikan itu kurang lebih 2-3 bulan sekali. Untuk budidaya budik damber sendiri ini tuh gimana sih Mbak controlling dari ketersediaan airnya itu sendiri? Kalau di budidaya damber kita itu di bawah itu ada lubang untuk ini dek. Jadi kalau misalkan kita kan di outdoor ya, otomatis kalau hujan itu airnya kalau nggak dibikin lubang bisa meluap. Jadi di bawah itu ada lubang untuk airnya keluar dari si ember itu. Jadi tidak meluap dan juga tidak kekurangan begitu. Pertanyaan selanjutnya, jenis ikan dan sayuran apa saja yang digunakan dalam budik damber? Nah terus kalau yang di Caping Merapi itu yang digunakan apa ya ikan dan sayurannya? Kalau ikan itu bisa lele, terus patin, gurame, sama juga ini gabus. Kalau untuk sayur bisa kangkung, terus genjer sama bayam Brasil. Kalau di Caping sendiri pakainya lele, karena lele itu prospeknya bagus, terus mudah dibudidayakan, harganya relatif murah juga. Kandungan gizinya juga memenuhi untuk nutrisi protein hewani. Sayurnya sendiri ada kangkung. Kangkung karena jelas mudah dibudidayakan ya, terus panennya juga cepat. Kemudian banyak peminatnya juga dan bisa dibilang dia itu lebih kelihatan estetik aja sih gitu. Untuk budik damber ini kendalanya apa aja ya Mbak? Biasanya tuh ikannya mudah stres ya, karena kan ruangannya memang lebih sempit dan jumlahnya satu budik damber itu bisa 80. Jadi memungkinkan ikan untuk bisa stres, jadi ada yang meninggal, tapi tidak kemudian itu mengurangi ini ya, optimisme untuk budik damber itu sendiri masih bisa diatasi sejauh ini. Oh ya Mbak, mau tanya juga kalau misalnya untuk hasil dari panen ikan dan sayuran ini nantinya akan
didistribusikan kemana aja Mbak? Kalau hasil panen ikan sama kangkung di sini, karena kita kan skalanya ini rumah tangga ya, jadi kita dikonsumsi sendiri aja sejauh ini. Tips untuk pemula melakukan budidaya itu gimana? Tipsnya ya, yang pertama jangan takut untuk mencoba. Yang kedua, pilih jenis ikan dan sayurnya yang mudah dulu, seperti yang kita contohkan lele dan kangkung. Terus rutin untuk merawatnya, jadi jangan semangat di awal untuk budidaya, tapi kedepannya tidak dikontrol ya, tetap dikontrol perawatan mulai dari nyaringnya, ngurasnya, kasih pakannya, terus panennya juga seperti itu.